siang hari ini kami akan menyampaikan terkait tentang update hasil keputusan gugatan pra-peradilan tersangka DRL sebagai pemohon. Kami sampaikan bahwa hari ini Rabu 11 Februari 2026 sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak. Ya, kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, materi pokok bukan kewenangan lembaga pra-peradilan. Ini aspek formil. Pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu yang telah ditentukan. Artinya sesuai dengan waktu, deadline, sesuai dengan materi, sehingga tidak ada cacat hukum dalam proses penetapan tersangka. Sehingga ini juga didukung dari alat bukti pasal 184 KUHP, yaitu termohon dalam hal ini melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 18 orang yang kesesuaiannya relevan dengan serta 3 orang pemeriksaan ahli. Maka putusan sidang pra-peradilan tersangka DRL dinyatakan ditolak sepenuhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Ada yang mau tanyakan? Pak, untuk pemeriksaan tersangka sendiri tanggal berapa, Pak? Tadi saya sampaikan diagendakan minggu depan. Nanti karena ini kita menghormati putusan pengadilan, hari ini baru putusan pengadilan, artinya penyidik akan melakukan gelar perkara internal, akan mengagendakan jadwal pemanggilan dari tersangka DRL. Pasti akan kami update. Pak, itu tadi soal pencekalan, apakah ada kekhawatiran dari penduduk bahwa DRL tidak akan kabur atau seperti apa? Artinya kalau sudah ada dilakukan pencekalan, itu merupakan suatu mekanisme dalam proses penyidikan. Kita menghormati mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, dan itu ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan agar yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan dulu ataupun bepergian ke luar negeri. Tapi pencekalan itu memang baru kali ini atau dari cerita apa, Pak? Pencekalan itu tadi saya sampaikan bahwa diterbitkan di tanggal 10 Februari 2026 sampai 1 Maret 2026. Ada lagi? Jadi sebelumnya dia cuma wajib lapor aja ya? Ya, dalam proses ini, tetapi kan kita lihat beberapa panggilan harusnya ditunda dengan kondisi sakit ya, dan akan menghadir lagi 4 Februari. Tapi ternyata 4 Februari itu tidak bisa kita lanjuti karena kita menghormati proses gugatan pra-peradilan oleh tersangka. Oke, rekan-rekan? Ya, kita akan melihat pada saat seseorang mengajukan ataupun membawa surat keterangan sakit, pada saat proses pemeriksaan, penyidik wajib menghormati surat tersebut.
Tetapi di balik itu, penyidik juga memiliki langkah-langkah antisipasi. Karena Polda Metro Jaya juga memiliki dokes. Kita akan mengkonversikan dengan kondisi kesehatan yang ada di dokes Polda Metro Jaya. Dan kita juga akan bisa berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Apakah surat keterangan dari dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Ada lagi?